Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Arif Pratama. Saya merupakan staf pengajar dari program studi D3 Teknologi Pemeliharaan Pesawat Universitas Tunas Pembangunan Surakarta. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan rincian mata kuliah yang saya ampu, yaitu elektronika. Mata kuliah elektronika merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 2 dengan bobot 2 SKS. Deskripsi mata kuliah ini menjelaskan tentang bahan semikonduktor, komponen aktif, komponen pasif, komponen thyristor, amplifier, printed circuit board, motor sinkron, dan servo mekanik. Mata kuliah ini memiliki 5 CPMK, yaitu CPMK 1 mampu memahami komponen elektronika secara mandiri dalam pemeliharaan pesawat. CPMK 2 mampu menerapkan matematika dan sains pada prinsip kerja rangkaian elektronika. CPMK ketiga mampu memecahkan masalah pada kerusakan rangkaian elektronika dengan metode penyelesaian masalah pemeliharaan pesawat udara secara umum. CPMK 4 mampu menunjukkan pemecahan masalah rangkaian elektronika berdasarkan pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab. CPMK 5 mampu memahami pengujian operasional dan fungsional komponen elektronika secara mandiri sesuai prosedur. Pada proses pembelajaran, saya menggunakan beberapa metode pembelajaran pada saat perkuliahan. Yang pertama, ceramah. Di sini saya akan menjelaskan materi sesuai dengan pertemuan yang sudah direncanakan pada RPS. Selanjutnya, diskusi. Ini merupakan interaksi antar dosen dan mahasiswa dengan adanya studi kasus ataupun pengalaman terkait materi pembelajaran. Selanjutnya, student center learning. Saya dalam menilai secara objektif mahasiswa dengan melihat kemampuan mahasiswa selama berada di dalam perkuliahan. Selanjutnya, project based learning. Mahasiswa mengimplementasikan dan menerapkan materi yang telah diberikan selama perkuliahan dalam sebuah proyek akhir, yang nantinya akan dinilai di akhir semester. Kriteria penilaian meliputi kerapian, fungsional, kreativitas, kebaharuan, dan pemahaman materi saat mempresentasikan hasil proyek. Materi dan tugas selama perkuliahan akan diupload melalui Google Classroom yang sudah disediakan. Adapun bobot terhadap penilaian mahasiswa terkait mata kuliah elektronika, yaitu presensi 10%, tugas 20%, UTS 35%, UAS 35%. Demikian pemaparan sistem pembelajaran saya. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran mata kuliah elektronika dengan materi resistor. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya? Sehat? Oke, kita akan lanjut ke materi selanjutnya ya. Kemarin bahas apa? Materi kemarin. Komponen aktif. Apa itu komponen aktif? Komponen aktif adalah komponen yang memerlukan sumber daya eksternal untuk beroperasi. Oke. Berarti itu untuk komponen aktif ya. Kita sekarang membahas komponen pasif. Kalau komponen pasif itu adalah kebalikan dari komponen aktif itu sendiri ya. Yaitu dia tidak perlu daya eksternal untuk pengoperasiannya ya. Berarti dia kebalikan dari komponen aktif. Apa saja sih komponen pasif? Yaitu pertama resistor, kapasitor, induktor, dan transformator. Ada yang pernah jumpa? Yang pernah apa? Trafo? Di mana? Di radio. Di radio ya. Oke, ada lagi? Resistor. Di mana? Biasanya resistor? Di remote televisi. Oke. Ada beberapa yang tahu berarti ya komponen ini. Walaupun mungkin hanya sekelebet ya. Jadi tapi tetap ada yang tahu tentang komponen pasif. Oke, yang pertama kita akan belajar mengenai resistor. Apa itu resistor?
yaitu komponen yang menghambat arus listrik pada sebuah rangkaian. Ya. Biasanya kalau di wiring diagram, dia itu disimbolkan dengan R. Kalau di wiring diagram ya. Terus dia memiliki nilai resistansi dengan satuan ohm. Ya, dengan satuan ohm. Ya. Terus ini merupakan dasar dari hukum untuk kelistrikan. Yang pertama adalah hukum law. Dia berbunyi arus listrik itu berbanding lurus dengan tegangan, tapi berbanding terbalik dengan resistansi. Ya. Berarti resistansi itu dia akan menghambat arus listrik, begitu juga dengan tegangannya. Ya. Ini adalah rumusnya, di mana dia adalah V itu sama dengan voltage, I sama dengan arus, dan R adalah hambatan. Ya. Jadi kalian harus tahu rekonstruksi rumus jika kalian mencari V, R, ataupun I ya. Itu ada perbedaan masing-masing untuk mencari salah satu parameter tersebut. Ini adalah tipe resistor. Tipe resistor itu ada dua sebenarnya. Yang pertama adalah fixed resistor atau resistor dengan nilai tetap. Berarti dia nilainya tidak akan pernah berubah. Ya, itu adalah simbolnya, ya, simbol dari resistor tetap. Ya, contohnya lagi ada variabel resistor yang kedua, yaitu dia nilai hambatannya dia bisa berubah sesuai dengan trigger yang diberikan. Ya, contoh yang pertama adalah potensiometer, itu biasanya untuk mengatur volume, berarti dia hambatannya dia bisa berubah. Ini contoh dari potensiometer ya. Ini contoh. Ya, dia akan diputar nanti. Ini dia akan berubah variabel resistansinya. Berarti nilainya tergantung dari spesifikasi. Misal di sini 20 kilo ohm, berarti dia nilai maksimalnya adalah 20 kilo ohm. Berarti putaran maksimal misal ke kanan dia adalah 20 kilo ohm. Berarti 0 sampai 20 kilo ohm. Itu rentang dari nilai variabelnya. Ya, untuk selanjutnya ada thermal resistor. Ini biasanya PTC dan NTC. Berarti dia terpengaruh perubahannya akibat suhu. Ya, berarti dia misal kena panas, hambatannya akan naik. Itu adalah thermal resistor. Untuk lag dependent resistor, dia adanya intensitas cahaya. Berarti semakin dia banyak kena cahaya, berarti dia akan hambatannya naik. Seperti itu. Itu beberapa simbolnya beda-beda. Tolong diingat untuk simbolnya, masing-masing simbol. Jangan pernah terbalik untuk penerapan simbol, karena itu sangat riskan untuk pembacaan bearing diagramnya. Nah, ini adalah color code resistor. Oke. Udah hafal? Ini color code atau kode resistor. Ini adalah pembacaan nilai resistor pada komponennya itu sendiri. Contohnya ini. Ini beberapa resistor. Di situ ada gelang 5 dengan gelang 4. Nih, contohnya. Kalau kalian pengen lihat ini untuk gelang 4 dan ini untuk gelang 5-nya. Ya, jadi ada nilai pada warnanya. Kode warnanya dia di situ. Ya. Ada kode warnanya. Di sisi lain itu adalah ukuran setengah watt ya. Kan ada 1/4 watt, ada setengah watt, ada 1 watt gitu. Ya. Ya, tolong nanti dihafalkan. Ini adalah ada black, hitam, coklat, merah, orange, yellow atau kuning, hijau, biru, ungu, terus abu-abu, putih, gold dan silver atau perak dan emas. Ya. Jadi itu tabel warnanya. Nanti kalian bisa identifikasi. Misal kalian beli, nggak perlu pakai multimeter untuk ngecek, tapi kalian bisa langsung lihat kode warnanya apa sih. Oh, ini hijau, abu-abu dan coklat, berarti dia adalah 5 berapa di situ 80, berarti 580 ohm, seperti itu. Berarti nggak perlu pakai multimeter ya. Itu ada rating daya juga dia ya, rating dayanya ya.
Berarti kenapa kok harus pakai rating daya? Supaya resistor itu tidak rusak. Misal resistor 1,5 watt, itu dia harus menahan arus di bawah 1,5 watt. Kalau dia melebihi daya tersebut, dia akan rusak seperti itu ya. Dia akan mengalami trouble, mau bisa jadi terbakar juga. Ya. Ini udah hafal belum? Oke, coba kita pembacaan kode warna. Nah, yang pertama, orange, putih, orange itu berapa? Ayo, siapa yang bisa? Angkat tangan, siapa? Coba ditelah dulu. Orange, putih, orange, emas. Berapa? 39K. 39.000. Oke, 39.000 plus minus 5%. Ya, untuk emas itu 5%. Maksudnya toleransi apa? Dia itu bisa nilai aslinya diukur dengan multimeter itu bisa antara turun di 5%-nya atau naik nilainya di atas 5%. Terus selanjutnya yang kedua, siapa? Oke. Munir? Ya. Ya, 470 ohm plus minus 5%. Oke, selanjutnya siapa? Ayo, selanjutnya. Oke, berapa? 1 kali 5 ohm. Oke, 1 kali 5 ohm plus minus 5%. Oke, berarti coklat 1, hijau itu 5, merah itu 10 pangkat 2. Ya, 10 pangkat 2. Oke. Terus selanjutnya apa lagi? Oke. Silakan. 100 ohm. Oke, 100 ohm. Berarti coklat, hitam, coklat. Coklat 1, hitam 0, coklat 10 pangkat 1. Ya. Terus selanjutnya. Ayo, merah, Pak. 2K2. 2K2. Oke, berarti merah 2. Terus merah lagi 2, terus 10 pangkat 2. Oke, berarti 2200 ohm. Terus selanjutnya, yang terakhir. Oke. 47.000. Oke, berarti kuning 4, ungu 7, terus oranye adalah 10 pangkat 3. Ya, jingga atau orange. Oke, paham? Nanti dihafalkan kode warnanya ya. Untuk pengukuran dengan multimeter, kita bisa gunakan dengan menaruh pertama di sini ya. Ini harus diposisikan di bagian ohm ya. Harus diposisikan di bagian ohm. Nah, diposisikan bagian ohm nanti. Lalu nanti probe-nya atau bagian ininya penunjuk itu ditaruh di bagian kaki-kaki resistornya. Itu mau kebalik mau nggak apa-apa karena tidak ada tegangannya. Ya, mau ditaruh di mana nggak apa-apa. Nanti ditaruh. Nanti akan keluar nilai. Kalau memang di sini nggak keluar nilai, akan diturunkan nilainya. Karena ada batasan maksimal dari si multimeter untuk mengukur hambatannya. Itu seperti itu. Nanti diukur. Nanti akan keluar nilainya di sini. Ini 217 ohm. Ya, berarti nanti di sini aslinya 220, tapi di sini 217. Nah, perkiraan tadi kan plus minus 5% kalau di sini emas. Nah, berarti toleransinya dilihat dari situ. Ya. Terus selanjutnya ada yang tanyakan? Ini ukuran, oke. Tidak, kita lanjut. Untuk yang kedua adalah potensiometer tadi ya, yang untuk volume kalau biasanya di speaker aktif ya. Berarti kita mencari berapa kilo atau berapa ohm maksimal dari si potensio ini ya, jadi berapa bisa diatur dengan diposisikan di kaki 1 dan 3. Berarti di situ ada 1
itu VCC, 2 itu output, 3 itu ground, ya. Terus ini ditaruh di kaki 1 dan 3. Ya, kaki 1 dan 3, yang positif itu di kaki 1, negatif di kaki 3. Nanti akan keluar maksimal dari si nilai tersebut. Nah, di sini adalah 5K, di sini keluar 5K juga di sini. Nanti ya, berarti itu adalah maksimal dari nilai resistor itu di titik maksimal putarannya. Ya, kalau kalian diposisikan diposisikan 1 dan 2, probe-nya 1 dan 2 nanti ya, misalnya di positif probe-nya, ini probe negatif di multimeter. Nanti dia ketika diputar potensinya, misal dari kanan ke kiri ya, dari kanan ke kiri sini, dia akan berubah nilai resistansinya dari 0 ke maksimal tadi 5 ohm, 5K ohm berarti ya di sini. Berarti ketika diputar ke kanan, otomatis nilai variabelnya berubah. Oke. Jadi ini contoh yang pertama untuk kaki 1 dan 2. Untuk kaki pengukuran misal 2 dan 3 ya. Untuk 2 dan 3 di sini nilainya akan terbalik. Ya. Berarti di sini dia posisi 0, ini di posisi 5K. Jadi dia diputar ke kiri, nanti dia akan menunjukkan nilai. Beda dengan ini. Tergantung kalian nanti menentukan posisi VCC dengan outputnya, ya, antara VCC output atau output ground, ya. Nanti tergantung, dia berpengaruh pada putarannya nanti. Dia maksimalnya ke kanan jika kaki 1 2, dia maksimalnya ke kiri jika dia 2 dan 3. Seperti itu, paham? Oke. Selanjutnya adalah series resistor. Series resistor dia adalah sirkuit konfigurasi dari resistor yang dihubungkan berjajar ya, berjajar. R1, R2, R3 itu adalah resistor yang dihubungkan seri dengan sesuai gambar tersebut ya. Itu adalah rangkaian sari, bentuknya seperti itu. Dia harus berderet sejajar. Terus ini adalah rumusnya. Untuk menghitung R total atau R dari output total ya. Berarti R total keseluruhan, berarti R total dia adalah dijumlahkan dari R1 ditambah R2 tambah R3. Itu adalah R total ya. Untuk V total juga sama. V1 ditambah V2 ditambah V3 itu adalah V out atau V totalnya. Sini. Ya. Arusnya sama semua dia. Dia arus mengalir di sini sama. Begitu I1 sama dengan I2 sama dengan I3 dan I total. Itu sama kalau arus untuk rangkaian seri ya. Berarti misal di sini mencari V1, berarti V1 titiknya di sini. Ya, berarti rumusnya adalah V1 sama dengan I1 dikali R1. Itu adalah untuk menghitung V1. Jadi di titik poin ini dan ini. Seperti itu, ya. Jadi yang dilihat adalah arus, tegangan dan hambatan. Nanti 3 parameter ada di hukum Ohm tadi ya. Berarti ya, ini bisa menggunakan hukum Ohm nanti. Hukum Ohm. Nah, coba nilainya adalah, ada yang bisa R1 sama dengan 10, R2 5, R3 5 ohm. Terus arusnya adalah 1 ampere. Berapa tegangannya? Coba ada yang bisa nggak? Silahkan maju ke depan.
Ya, silakan. Ini cari R totalnya dulu. Iya, cari R total dulu. Oke. Oke. Udah? Yakin? Oke. Berarti ya, terima kasih ya. Oke, berarti harus yang pertama stepnya adalah dihitung dulu R totalnya ini, ya. R total berapa, baru dimasukkan ke rumus hukum Ohm tadi. Rumus hukum Ohm kalau mencari V sama dengan I dikali R, ya kan? Berarti ini R-nya dimaksudkan adalah R total. Ya, berarti V sama dengan berapa arusnya? Karena arusnya semua di rangkaian ini sama, jadinya ya 1 dikali dengan R total. Ini 20 ohm dengan 20 volt. Seperti itu. Paham? Oke, berarti untuk mencarinya harus R total dulu dimasukkan. Oke. Selanjutnya ini adalah paralel resistor di sini. Ya, rumusnya berbeda. Apa yang berbeda? Ya, dia menggunakan seper. Ya. Di R totalnya, ya seper 1 per R1, 1 per R2, 1 per R3 dan seterusnya. Berapa total dari resistornya, itu tergantung itunya. Terus I total dijumlah. Terus juga I1 plus I2 plus I3. Terus VR-nya yang sama. Berarti dia kebalikan dari rangkaian seri ya. Berarti kebalikan. Kalau di rangkaian seri dia V-nya itu ditambah. Kalau di rangkaian paralel dia sama dengan. Berarti semua di rangkaian itu sampai di sini berarti ya. Jadi total keseluruhan ke sini dia adalah sama. Berarti ya. Berarti VR1 ditambah V sama dengan VR2 sama dengan VR3 itu sama. Ya. Kalau arusnya dia total. Kenapa total? Karena dia masuk per bagian-bagian resistornya. Ya, berarti dia di sini dijumlahkan I total di sini. I total sama dengan jumlah dari I1 11 dari I1 ditambah dengan I2 ditambah dengan I3. Itu adalah I totalnya, ya. Berarti kebalikan dengan seri. Kalau di poin tegangan dan arusnya, ya. Oke. Nanti untuk perumpamaan juga sama, tinggal dimasukkan ke rumus. Berapa jumlah R-nya, di total dulu, baru dihitung dengan rumus hukum Ohm untuk mencari tegangan, berarti ya. Sama dengan yang seri tadi. Sama, persis sama yang seri, cuma perumusannya aja yang berbeda. Ya, diingat-ingat jangan pernah kebalik. Arus yang sama itu adalah di paralel. Di seri. Kalau tegangan yang sama itu di paralel. Oke. Ya, ini adalah campuran kalau ini ya. Kalau ini campuran. Ini ada beberapa resistor. Ada yang dihubung seri dan ada juga dihubung paralel. Ya, ada yang dihubung seri, ada dihubung paralel. Itu berarti harus disederhanakan dulu. Yang mana disederhanakan? Yang R2 dan R3. R2 dan R3 dia terhubung seri apa paralel? Seri. Oke, ya terhubung seri, berarti dijumlahkan dulu, ya. Jumlahkan dulu. Nah, jadi ketemu R total pada bagian seri. Oke. Terus kalau udah ketemu tadi kan R totalnya jadi RA tadi dia, ya, jadi RA.
di sini. Udah disederhanakan rangkaiannya. Rangkaiannya udah disederhanakan ya. Jadi tadi berarti ini total dari R2 dan R3. Ya, ini R1, RA tadi antara R2 dan R3 dan ini R4. Oke. Berarti setelah itu apa dijadikan? Disederhanakan lagi. Ini yang disederhanakan. RA dengan R4 ya, disederhanakan. Dia terhubung paralel apa seri? Paralel ya, karena dia ada percabangan. Nah, ini jadinya. Ini rumusnya. Nanti dia akan disederhanakan lagi. Seperti itu. Nah, ini adalah udah ketemu tadi yang R paralel di itunya ya. Ininya udah ketemu. Berarti dia adalah R-com-nya adalah kombinasinya 6 ohm. Jadi tinggal antara R1 dengan R-com ya. R1 dengan R-com. Berarti tinggal ditambahkan karena terhubung seri ya, terhubung seri. Jadi lebih bisa dilihat. Nah, tinggal dijumlahkan. Dijumlahkan semuanya. Nah, terus kalau udah ketemu semuanya, kita bakal mengetahui arus karena di sini contohnya adalah mencari arus. Jadi lebih diperkuat. Ya, menggunakan rumus hukum Ohm. Apa rumus hukum Ohm untuk mencari arus? I sama dengan V per R. Berarti R totalnya dia menggunakan R total dari keseluruhan rangkaian tadi. Berarti R total terakhir berarti 12. Ya, 12. Voltnya 12, berarti tinggal 12 dibagi 12 sama dengan 1 ampere. Oke, ada yang tanyakan nggak? Oke. Oke, kalau belum, ini nanti saya kasih tugas ya. Silakan akses di Google Classroom. Materi juga saya upload di situ nanti ya. Untuk materi untuk pengumpulan juga nanti di situ. Diingatkan bahwa jangan pernah terlambat karena di Google Classroom itu tahu keterlambatan kalian berapa menit ya. Jadinya lebih bisa. Oke, dan saya juga mengingatkan project based learning kalian ya. Jangan lupa dirangkai. Oke, untuk elektronika bahwa untuk tombol untuk pelontar si launcher. Oke, udah. Kalau nggak ditanyakan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.